Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'in ala umurnya wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah bi'am musallim wa ala zawbi azmain assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah uzbidu latilat ini alhamdulillah ala nimatul islam wal iman wa kafa bima miniman rabbi sholli sholli wa yassiril amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tadi bangun ini saya agak kesiangan. Loh kok kesiangan kan? Iya, padahal bangunnya jam 3:15 dan saya dibangunkan oleh alarm ini. Jadi saya gunakan benar optimal ya, meskipun biasa-biasa barang murah sebenarnya. Jadi saya pakai jam tangan doang, bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang saya senang mengoptimalkan. Jadi orang yang hebat itu bisa menggunakan tool itu macam-macam. Saya ini punya 2. Jadi kalau habis saya pasang lagi. Jadi seperti itu yang dilakukan. Ternyata alhamdulillah dibangunin jam 3:15 bangun. Berarti kalau saya dibangunin oleh ini berarti saya telat bangunnya. Biasanya kalau yang optimal tuh bangun tuh jam 2 gitu. Kalau jam 2 bangun, waduh nikmat sob. Karena mandi aja setengah jam. Saya gosok mandinya seperti ini. Dan ini tubuh sampai saya gosok ini keramas terus dan akhirnya sehat gitu. Dengan seperti itu kita jadi sehat alhamdulillah gitu. Jadi pagi-pagi saya udah merefleksi sendiri diri sendiri, memijat sendiri. Habis itu wudu, sholat. Dan sholatnya kalau kita nikmati luar biasa sob. Jadi kalau saya agak telat tadi sehingga agak sedikit cepat gitu. Sekarang ini baru selesai, sekarang jam berapa ya? Jam 4 sekarang, jam 4:15-an. Ntar lagi mau soal ini. Sekarang ini saya mau bicara masalah tentang bagaimana bahwa saya tuh bukan ini ya, ternyata memanage hati itu penting. Kalau Anda ngelihat saya sekarang ini kelihatan tidak ada masalah terus ya. Karena memang saya udah tanamkan ini, ternyata saya alhamdulillah dari mulai kecil itu selalu menanamkan diri saya bahwa saya dunia itu tidak ada artinya, bukan dunia tidak ada artinya, bahwa jadi saya tidak mau didikte oleh siapapun, ternyata hanya untuk Allah aja. Bukan gimana ya, dari kecil loh saya, bukan saya tidak mau, saya soalnya tidak ada kesulitan loh apapun kehidupannya. Saya tidak saya anggap sulit kehidupan itu. Kenapa? Saya yakin bahwa kebahagiaan itu bisa kita create sendiri loh. Saya tidak peduli ada uang nggak ada uang, yang penting saya harus bahagia loh. Dan itu yang saya lakukan loh. Nah itu terjadi itu bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Nggak tahu perasaannya. Saya ngungkapinnya susah, tapi gimana ya caranya ya. Tapi kalau Anda belum bisa seperti itu, coba lakukan itu. Coba lakukan yakinkan diri Anda bahwa semua yang kita lakukan itu dapat kemudahan dari Allah. Jadi semua di dunia itu mudah gitu, mudah dan indah. Padahal kesulitan saya tidak kaleng-kaleng sob. Saya dulu ya, saya ingat ketika saya mau jadi pilot dulu. Saya kuliah pun sama saya tuh pengennya kuliah di luar negeri sebenarnya, karena orang tua saya sebenarnya sangat mampu untuk menyekolahkan ke luar negeri. Saya ingin kuliah di luar negeri, makanya saya harapin, nggak tahu ya Allah mengabulkan nggak. Kalau nggak bisa saya, mungkin anak saya dulu. Tapi sekarang ini anak saya perempuan semua, dia kalau saya keluar juga sedih gitu. Saya nggak tahu, Allah maha baik. Jadi saya pasrahkan keinginan itu, saya pasrahkan ke Allah semua. Jadi saya ingin keluar negeri, orang tua saya nggak mau, dan saya dipaksa untuk sekolah di pendidikan gitu. Karena orang tua bapak saya berpikir bahwa guru itu baik gitu, jadi guru. Nah, jadi makanya kakak saya jadi guru, semua adik saya jadi guru gitu. Yang ada PNS berapa orang, dua orang yang jadi guru, yang dosen gitu. Sisanya yang jadi guru honorer dan yang lainnya. Jadi guru itu penting bagi orang tua saya. Jadi cita-cita mulia banget itu. Tapi saya tidak bisa ngikutin gitu. Tapi apa yang saya lakukan melawan tidak gitu. Saya tetap kuliah di keguruan sampai 1,5 semester sampai 2 semester gitu. Setelah itu saya ngambil pendidikan, makanya saya ngerti tentang psikologi dan yang lain-lain gara-gara itu. Jadi tidak ada yang buruk di dunia ini. Jalani aja kehidupan tuh apa adanya. Terus akhirnya saya ngambil ada tawaran waktu itu dari grupnya Garuda untuk jadi pilot dulu. Nah saya ambil itu bukan berarti saya pengen jadi pilot, tidak gitu. Saya ingin keluar dari sekolah di luar negeri itu, karena kan waktu itu commercial pilot CVL-nya itu di Australia gitu. Nah akhirnya saya tes sampai terakhir, ternyata saya gagal gitu. Dan saya udah terbang, udah punya PPL di Curug ya. Jadi saya yang ngetes Captain Api waktu itu terbang. Jadi saya udah PPL, private license berapa jam gitu. Udah berapa lama di Curug, tiba-tiba saya dipantau digagalkan. Saya kecewa.
kecewa sob, tapi ini apa, tidak membuat hidup saya berhenti, kebahagiaan saya terus ada gitu. Akhirnya saya suruh milih, jadi akhirnya saya pilih teknisi, terus kehidupan berlanjut. Ketika hidup pun saya nggak pernah peduli dengan uang gitu. Jadi sekarang ini saya kerja pun ngerjain, contoh sekarang ini saya mendirikan Uber ya. Saya ini kan CEO-nya Uber, startup Uber gitu. Ternyata nggak kaleng-kaleng kesulitannya, tapi saya nggak sulit, enggak. Terus ada sahabat saya nanya ke saya tentang apa, tentang untung rugi segala macam perusahaan. Kan saya kan foundernya SKD juga. Biarkan aja Uber kan komersial, ada untung dan rugi gini bla 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 bla. Sorry. Saya tidak dalam tahap. Nah sekarang udah azan, saya mau berangkat lagi. Sekarang ini saya tidak dalam tahap untuk rugi bisnis saya. Jadi bisnis bagi saya sekarang ini saya tegaskan lagi ke hati saya kuatkan ya. Yang tadi saya tidak peduli dengan dunia, tidak mau didikte, saya dihatkan lagi. Sekarang saya bisnis tidak mau didikte oleh dunia. Saya semakin lama mungkin semakin bodoh, karena bodoh ingin hanya didikte oleh Allah. Jadi sekarang saya melakukan usaha, apapun saya sungguh-sungguh, semua harta saya taruh untuk ini semua. Ini jihad saya. Jadi kalau jihad itu maknanya bagi saya adalah sungguh-sungguh. Tapi ada satu teknik juga, yang ada satu strategi yang saya lakukan. Saya pisahkan harta istri saya dan harta saya, jangan sampai saya suling. Saya taruh harta saya untuk bisnis ini, ternyata suatu saat saya gagal, nanti saya berantakan di keluarga, saya nggak mau gitu. Karena ini saya ada tanggung jawab. Dan itu udah saya lakukan ketika saya nikah. Jadi rumah ini ini kan beberapa aset saya atas nama istri saya, nggak apa-apa, biarin dulu. Malah ke depan mungkin sebagian aset saya milik istri saya, lebih besar mungkin, aset pribadi dulu ya. Dan sisanya apa? Saya taruh dalam meja gitu. Dan saya mencari ini bukan karena ini sukses, tidak sob. Saya melakukan Uber Indonesia, Uber Pay dan segala macam-macam di sisi usahanya, ingin menjadikan hidup ini optimal karena Uber Indonesia insya Allah kalau jadi sudah umat, dan sekarang pun mulai saat ini keuntungannya 2/3 untuk wakaf. Saya ingin diriin bank wakaf, saya ingin buktikan. Jadi setelah 5 tahun saya tidak pernah, 5 tahun lebih saya tidak mau riba lagi, saya di pengusaha usaha riba. Dan saya tahu kesulitannya, kalau tidak kekurangan modal bingung gitu, kalau nyari usaha susah gitu, kalau nggak ada bantuan bank. Tapi itu riba itu. Ternyata saya ngerti itu, ternyata emang riba tuh jahat sob, musuh Allah dan Rasul, dan kita harus cari solusinya. Solusinya apa? Bank wakaf. Jadi nah teorinya seperti itu. Nanti saya ini kan saya nggak ngerti, saya ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan apapun, saya hanya orang doif yang biasa aja, yang bodoh aja. Karena kebodohan saya belajar terus. Jadi memulai sesuatu yang besar, jangan langsung pikir yang besar, kecil-kecil aja. Udah SKD aja udah kebentuk, sekarang Uber Pay udah kebentuk, Ubernya udah kebentuk, pelan-pelan. Nanti lambat laun Uber, ternyata di Uber juga banyak ini. Saya ngelakukan improvement terus di Uber Indonesia ini. Ada kurang, ada rugi, dan saya tidak ada takut gitu. Ketika turun, ketika naik, kita nggak ada peduli-pedulinya. Dikritik nggak ada susah-susahnya. Kenapa? Tadi itu mentalnya. Ketika kita niatkan Allah, semuanya beres. Dan Anda mau nggak tahu cara untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hati? Lakukan sholat tahajud seperti tadi ini. Kalau bisa istiqomah, karena kenikmatan bagi saya ngedoi Allah, doakan saya dok ya. Jangan kau lepaskan kenikmatan tahajud ini ya Allah sampai akhir hidup saya. Ternyata nikmat sob, kalau ibadah udah jadi kenikmatan, nggak ada matinya. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Tambahan sob ya, bagi Anda sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya, 2 ya. 2 saya mau ada ini sidang di PN Denpasar, pembuktian. Jadi saya berkas buktinya sudah siap, dan kalau sob mau ketemu mau gimana silakan di Pengadilan Negeri Denpasar. Saya takut kagak, tenang aja, biarin. Jadi nggak ada urusan saya ke pengadilan. Jadi saya pisahkan antara perasaan dan dengan kondisi supaya saya bisa bahagia terus. Saya tidak mau hasil saya pernah, nggak peduli. Saya ingin jalankan prosesnya aja, jalani aja prosesnya. Demikian dari saya. Kalau salah pasti banyak salahnya, kalau kurang pasti banyak kurangnya. Mohon doa kalau Anda tahu ini, dan ayo kita berjamaah dengan saya sholat tahajud bareng jam 2 pagi. Jadi mandi dulu segala seperti ini. Wabil taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab ya sob ya. Semua karena Allah, dan Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Wabil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.